Alhamdulillah, akhirnya sampai ke pemakaman Datuk Empat Suku. Dan ini adalah makam Datuk Kampar. Datuk Kampar dikenal sebagai salah satu penasihat sultan pada masa kerajaan Siak. Datuk Kampar adalah nama gelar, sedangkan namanya sendiri adalah Encik Muhammad Saleh. Pada masa itu ada 4 orang kepala suku besar yang menjadi penasihat sultan, yaitu Datuk Pesisir, Datuk Kampar, Datuk Tanah Datar, dan Datuk 50. Sini lokasi dari pemakaman ini berada di Mempura, tidak jauh dari Jembatan Kaca. Di sebelah sana ada makam Datuk Pesisir, nanti kita ke sana saudara. Sedangkan makam Datuk 50 diperkirakan berada di Pekanbaru. Sedangkan Datuk Tanah Datar ada yang mengatakan di Dumai, ada yang mengatakan di Batubara, dan di tempat-tempat lainnya. Tentunya hal itu karena keturunan dari Datuk Tanah Datar dan Datuk 50 itu keturunan keberapa, mungkin ada yang keturunan kesekian, jadi tersebar-sebar makam-makam mereka. Jadi yang kita cari adalah keturunan terakhir dari Datuk Empat Suku ini. Jika kita kembali kepada masa pemerintahan atau kerajaan Johor, tentunya bisa kita tarik hubungan dari terjadinya pendirian kerajaan Siak dan Datuk Empat Suku ini, yang mana pada masa kerajaan Johor, yaitu pada masa Sultan Mahmud Shah mangkat di Julang, terjadi fitnah dan hal-hal yang tidak baik pada bangsa Melayu. Biasalah bangsa Melayu sampai sekarang memang seperti itu, sehingga sulit untuk bersatu. Seperti kita ketahui, terjadinya suatu prahara yang mana Sultan Mahmud, Sultan Johor yang ke berapa sih? Yang kesekian, memiliki seorang panglima yang bernama Laksmana Bentan. Ini adalah makam Muhammad Zain Datuk Pesisir. Kita lanjutkan pembicaraan tadi, yang mana Sultan Mahmud Shah memiliki seorang panglima, yaitu yang bernama Panglima Bentan, yang berasal dari Benton. Saat Panglima Bentan ditugaskan di luar untuk suatu operasi militer, terjadilah hal yang sangat kontroversial. Banyak pendapat yang cerita pada singkatnya ialah yang mana Sultan Mahmud ini memiliki kebun nangka, sedangkan
Panglima Bentan memiliki seorang istri yang ditinggalkannya yang sedang mengandung. Dan suatu saat sang istri ini mengidam sesuatu yang sangat diinginkan, yaitu mengidam buah nangka. Setelah dicari-cari, tidak ada lain yang menjual nangka kecuali nangka yang ada di kebun Sultan Mahmud. Maka disuruhlah seseorang mengambil satu ulas nangka pada kebun Sultan Mahmud. Mengetahui hal itu, maka terjadilah peristiwa dalam sejarah yang kebenarannya, kalau memang terjadi, tentunya kita tidak bisa langsung mengklaim bahwa hal ini disebabkan oleh hanya kekejaman dari Sultan Mahmud. Lalu karena kemurkaan dari Sultan Mahmud, maka disuruhlah seseorang memanggil istri Panglima Bentan. Nah, terjadilah sesuatu yang tidak logika. Tentunya hal ini ada latar belakang. Kalau memang terjadi, tentu ada latar belakang, karena dengan sadisnya Sultan Mahmud menyuruh seseorang membelah perut istri Panglima Bentan, dan ternyata memang ada bahwa nangka yang ditelan oleh istri Panglima Bentan ini dipegang oleh anak yang mengandung. Suatu sejarah yang sangat melegenda, dan ketahuilah bahwa sejarah yang legenda itu belum tentu kebenarannya, hanya bumbu-bumbu yang ditambah-tambah. Kalau memang hal itu terjadi, tentunya pada masa itu terjadi peristiwa yang sangat melatar belakangi sebelumnya. Dan segala yang bersangkut paut tentu memiliki jiwa yang saling menyakitkan hati. Itulah yang terjadi pada bangsa Melayu pada masa dahulu. Mudah-mudahan pada masa sekarang bangsa Melayu menyadari jangan ada lagi dendam tak sudah, saling menjatuhkan biar putih tulang, sehingga selalu kebusukan disimpan. Bukankah kita telah mengetahui bahwa kejatuhan kerajaan Malaka ini tidak akan terjadi kalau tidak ada pengkhianat dari dalam, kalau tidak ada kebusukan dan prinsip biar putih tulang. Sangat menyedihkan, sangat menjijikkan. Jadi setelah kejadian itu, tentunya Panglima Bentan sangat terpukul, sehingga sekembalinya dari pelayaran, Panglima Bentan membunuh Sultan Mahmud saat sedang dijulang menuju masjid untuk menunaikan sholat Jumat. Berkata Panglima Bentan, "Patik mendurhaka tuanku," lalu ditikamlah. Sultan Mahmud
sehingga mengenai dada, tembus ke jantung. Namun sebelum menghembuskan napas yang terakhir, Sultan Mahmud sempat mencabut kerisnya dan melemparkan ke Panglima Bentan mengenai kaki, dan lepaslah sumpah dari Sultan Mahmud bahwa seluruh keturunan Panglima Bentan tidak akan diizinkan menginjakkan kaki di tanah Johor. Dan banyak kejadian yang diceritakan akibat sumpah dari Sultan itu, yang mengenai keturunan Panglima Bentan. Di dalam sejarah, Panglima Sultan Mahmud tidak memiliki keturunan, namun dia memiliki seorang gundi yang bernama Encik Pung. Nah, dikatakan bahwa beberapa versi mengatakan bahwa saat Sultan Mahmud sebelum dimakamkan, maka kemaluan dari Sultan Mahmud ini hanya Encik Pung yang bisa menenangkan, sehingga setelah dimakamkan Sultan Mahmud, tak berapa lama kemudian diketahui bahwa Encik Pung telah mengandung anak dari Sultan Mahmud. Dan Panglima Bentan atau Megat Sri Rama setelah meninggalnya, maka yang menjadi Sultan Johor adalah Datuk Bendahara. Datuk Bendahara ini ingin setelah mendengar bahwa Encik Pung mengandung, tentunya ia ingin membunuh Encik Pung ini dan keturunan Sultan Mahmud yang ada di dalam kandungan, karena takut membahayakan kerajaannya, kekuasaannya. Tapi kehendak Tuhan semesta alam lain, Encik Pung telah diselamatkan oleh seorang saudagar dari Pagaruyung yang bernama Panglima Malin. Selamatkan hingga, singkat cerita, sampailah bayi dan ibunya ini ke Pagaruyung dan melahirkan di sana. Maka anak dari Encik Pung ini diberi nama Raja Ketek atau Raja Kecik. Setelah besar, Raja Kecik setelah dididik dan dibesarkan di Pagaruyung, dididik segala hal sesuai dengan seorang putra mahkota, maka pergilah Raja Kecik bersama pengikut-pengikut termasuk pengikut-pengikut ini adalah 4 orang datuk.
4 orang datuk suku tadi untuk melanglang buana ke negeri-negeri Sumatera, Palembang, Jambi. Bahkan Raja Kecik sempat menikah dengan putri Sultan Palembang. Nah, lalu singkat cerita, di dalam perjalanan itu Raja Kecik pergilah ke daerah Bengkalis dan mendapat dukungan dari masyarakat Minang Bengkalis dan masyarakat Melayu lainnya untuk merebut kekuasaan dari Sultan Sulaiman, anak dari Datuk Bendahara. Dan pada akhirnya Raja Kecik berhasil mengambil lagi alih hak dari kekuasaannya, tahta kerajaan Johor. Namun kembali fitnah sangat mengerikan terjadi, sehingga singkat cerita Raja Kecik mundur ke Buantan dan mendirikan sebuah kerajaan Siak Sri Indrapura, mendirikan negeri Siak Sri Indrapura ini dengan berkedudukan di Buantan, yaitu kerajaan Siak Sri Indrapura. Raja Kecik bergelar Sultan Rahmat Shah, Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Disitulah mulainya membuat suatu sistem pemerintahan, termasuk tadi Datuk 4 suku, sehingga berlanjut kepada anak cucunya hingga sekarang. Namun pada saat, perlu diceritakan sedikit, pada saat Sultan Alamuddin berkuasa, yaitu cucu dari Raja Kecik, ada seorang panglima dari Yaman atau dari Kekhalifahan Utsmaniyah berada di Siak, melihat seorang panglima ini yang bernama Said Usman Sahabuddin, seorang yang sangat luhur, seorang yang sangat bijaksana, alim, baik hati, menolong orang, dan cakap segala hal militer pemerintahan. Maka dinikahkanlah ia pada anaknya yang bernama Tengku Embung Badariah. Inilah setelah lahir anak mereka, inilah awal pemerintahan kerajaan Siak bergelar Sayyid. Demikian singkat cerita saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.